Shalom, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan dan bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan dan bersama-sama kita boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai ayat yang ke-27 dengan perikop Yerusalem yang baru. Saya baca demikian untuk kita bersama-sama. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian dan dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang Yerusalem yang sekarang, saya adalah termasuk orang yang punya kerinduan untuk bisa pergi ke sana. Mungkin saja Bapak Ibu yang lain yang belum pernah sama memiliki kerinduan seperti saya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat dari foto atau gambar, nampak sekali begitu indah dan sangat luar biasa. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan bagian dari firman Tuhan tentang beberapa fakta berdasarkan penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes mengenai keadaan atau suasana Yerusalem yang baru. Kemudian apa yang kelak akan kita dapati ketika kita berada di sana? Lalu bagaimana Tuhan menyaring siapa saja yang bisa masuk ke dalam kota tersebut? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini ada 3 bagian yang boleh digambarkan kepada kita tentang keadaan atau suasana di dalam Yerusalem yang baru. Pertama, Yerusalem yang baru itu turun dari sorga. Artinya itu datang dari Allah sendiri, bukan dibentuk atau didirikan oleh manusia. Itu boleh kita lihat pada ayat yang ke-10. Kemudian yang kedua, tidak ada bait suci di sana, karena Allah sendiri yang akan menjadi bait sucinya. Kota itu juga tidak memerlukan terang bulan atau terang matahari, karena kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba yang akan menjadi lampunya. Itu boleh kita lihat pada ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Kemudian yang ketiga dikatakan pada ayat yang ke-27 bahwa orang-orang keji, orang-orang yang berbuat najis atau pendusta tidak akan masuk ke sana, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memberikan kepada kita sebuah
gambaran yang cukup jelas, dan pastilah setiap kita orang percaya rindu untuk diperbolehkan masuk dan menikmati indahnya kehidupan bersama Allah di Yerusalem yang baru. Karena itu melewati firman Tuhan hari ini, setidaknya ada dua hal yang boleh kita renungkan bersama. Yang pertama, selain memastikan diri bahwa kita adalah pribadi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita perlu terus menjaga kehidupan kita sedemikian rupa untuk tidak melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang najis, bahkan menjadi seorang pendusta. Kita bisa memohon pertolongan Roh Kudus agar memampukan kita untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah, sehingga kelak kita diperkenankan untuk menikmati indahnya suasana Yerusalem yang baru itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam sisa hidup atau umur kita di dunia ini, kita harus setia sampai akhir dalam setiap pencobaan dan pergumulan kehidupan kita. Artinya kita harus menang terhadap dunia, sehingga nama kita tidak terhapus dari kitab kehidupan. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa standar yang Tuhan tetapkan itu begitu tinggi. Tetapi tidak mustahil selama kita mau melakukan perintahnya. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mana yang akan kita pilih? Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika kita masih diberikan kesempatan, apakah kita hidup sesuka atau semau yang kita kehendaki, atau kita hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga kelak kita menjadi bagian dari anggota kerajaan surga. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami boleh merenungkan bagaimana Yohanes memberikan kami sebuah gambaran tentang suasana atau keadaan Yerusalem yang baru, yang di dalamnya kami juga boleh belajar untuk mempersiapkan diri kami selama kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini menjadi pribadi yang semakin berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh memampukan kami. Bapa di sorga, berkati kehidupan kami, jemaat Tuhan, dan seluruh pelayanan yang kami lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami tetap terus bertekun dalam iman pengharapan kami, tetap terus menjaga diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan dan boleh juga mengasihi sesama kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami dalam kata dan perbuatan, sehingga kami boleh layak untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Inilah doa kami yang boleh kami alaskan di dalam satu nama yang berkuasa, itu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.